Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita bersama di dalam menjalani berbagai kehidupan kita. Marilah kita menundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara-saudara yang diambil dari kitab Matius pasal 26 ayatnya yang ke-38. Demikianlah bunyinya. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Saudara yang kekasih, agenda tahun gerejawi, kita memasuki masa-masa passion, yaitu masa-masa jalan penderitaan Tuhan Yesus menuju kepada salib. Passion itu adalah panggilan hidup. Panggilan hidup Tuhan Yesus adalah mengasihi dunia, mengasihi saya dan saudara-saudara sekalian. Dalam kasihnya dia harus berkorban hingga mati di salib. Dan sebelum dia menjalani jalan salib itu, Yesus punya kebiasaan untuk berdoa. Dia membawa murid-murid yang dikasihinya berdoa di Taman Getsemani. Di taman ini Yesus memvisualisasikan atau membayangkan kematiannya itu. Kematian yang sudah sangat dekat. Yesus membayangkan kematian yang tidak wajar. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi penderitaan itu sendiri saja. Dia akan disiksa. 12 murid akan meninggalkannya. Bahkan Bapa yang di surga pun akan meninggalkannya. Karena itu dalam doa Yesus di Golgota disebutkan, "Eli Eli lama sabachthani," ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus akan menghadapi penderitaan itu sebagai manusia yang utuh 100%. Yesus sudah membayangkan bagaimana sorak-sorai yang tadinya banyak orang bersorak, "Hosiana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan." Tetapi itu akan berganti dengan sorak-sorai, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Yesus membayangkan itu semua. Dia akan pikul salib, sembari disiksa. Yesus membayangkan dia akan pikul salib sembari dia dicambuk, dia diludahi, dia dicaci maki. Yesus sudah membayangkan, saudara, kesunyian itu. Kesunyian di Golgota, kesunyian bukit tengkorak itu akan menjadi saksi. 2 tangan yang dipaku, 2 kaki yang dipaku, lambung yang ditusuk, dan ada mahkota duri yang ditempelkan di kepalanya. Bayangan kematian itu, saudara yang dikasihi Tuhan, membuat hatinya sedih. Ini menunjukkan Yesus sebagai manusia yang 100%. Dan Yesus akan melakukannya dalam kekosongan wibawa. Yesus akan melakukannya dalam kekosongan otoritas. Dia akan melakukan semua itu tanpa bodyguard para malaikat. Dia akan hadapi sendiri. Tak ada yang membagi deritanya, walaupun deritanya itu untuk saya, untuk saudara, dan untuk seluruh dunia. Dia akan sendiri dalam penderitaannya demi saya dan saudara. Karena itu firman Tuhan hari ini sangat jelas. Dia berkata kepada murid-muridnya, murid yang dia cintai, "Hatiku sangat sedih." Ini keterus-terangan Tuhan Yesus tentang perasaan yang dia alami kepada murid-muridnya. Rasanya dia mau mati saja, saudara. Karena itu dia butuh muridnya untuk tinggal di sini.
Yesus merasa butuh teman untuk bersama dengan dia. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus ingin ketika tiba waktunya, dia akan menjalani jalan salib itu. Ada temannya, ada murid-murid yang akan mengawalnya. Ini menunjukkan bahwasannya Yesus akan bersiap kepada kematian itu. Karena itu melalui nats ini, saudara, Yesus mengingatkan kita agar berjaga-jaga. Kita tidak bisa menghindari pergumulan dan penderitaan di dunia ini. Bila itu datang, kita harus menghadapinya. Bila itu datang, kita harus siap untuk, saudara, dengan baik menyelesaikan penderitaan dan persoalan hidup kita seperti Tuhan Yesus. Dia selesaikan dengan baik. Karena itu pertama yang dilakukan, yang harus kita lakukan di dalam menghadapi pergumulan penderitaan kehidupan kita, bila diizinkan kita menghadapinya, yang kita lakukan adalah berdoalah kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan akan menolong kita. Bukan hanya ketika menghadapi pergumulan kita berdoa, tetapi Yesus mengajarkan kita agar berdoa setiap saat. Tunghalak namar gogodo si partangyangi, dok pesi taonon dan ulu talui. Saudara, doa tidak menghilangkan penderitaan, tetapi dengan berdoa kita mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bukan dari dunia ini, tetapi dari Allah, dari surga, dari yang maha tinggi. Tuhan, kuatkan kita menghadapi segala sesuatu. Karena itu berdoalah di dalam kehidupan kita setiap saat. Yang kedua, saudara, melalui nats ini kita diajak untuk berjaga-jaga. Artinya apa, saudara? Berjaga-jaga, kita harus senantiasa hidup dalam firman Allah. Karena firman Allah adalah senjata di dalam kehidupan kita. Begitu banyaknya pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi, berbagai godaan dan rayuan iblis. Seperti Yesus, dia dirayu, digoda oleh iblis supaya tidak melakukan misi Allah sampai kepada salib. Tetapi saudara, Yesus berpegang pada firman Tuhan bahwasannya dia harus sampai kepada salib itu. Demikian dalam penderitaan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga tetap terhadap firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu menjadi senjata bagi kita untuk kita siuman terhadap apa yang kita alami. Firman Tuhan menyegarkan. Firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan memampukan kita untuk mengerti bahwa di balik penderitaan kita itu, di balik kesusahan kita itu, ada maksud Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, melalui nats ini diajak kepada kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang ada dalam hati dan pikiran kita, biarlah kehendak Allah yang jadi. Getsemane menjadi saksi atas doa Yesus. Kendati pun Yesus berdoa, "Ya Allah, lalukanlah cawan ini daripadaku." Tetapi di akhir doanya dia berkata, "Kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku." Demikian sebagai orang-orang percaya di dunia ini, dalam doa-doa kita, mari kita sebutkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Inilah yang akan menguatkan kita, inilah membuat kita tunduk kepadanya. Kita tunduk kepada otoritas Allah dalam hidup kita. Kita tunduk kepada kehendak Allah apapun di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya tidak ada kehendak Allah yang tidak baik. Seluruh kehendak Tuhan itu baik dan akan berguna untuk hidup kita hari ini, untuk hidup kita di dunia ini, juga untuk hidup kita yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Yesus menjadi teladan untuk kami di dunia ini, agar kami seperti Yesus yang punya kerendahan hati,
untuk menghadapi setiap apa yang terjadi di dalam hidup kami. Biarlah hati kami seperti hati Tuhan dalam setiap doa-doanya. Doa yang disampaikan dengan ketulusan hati, doa yang penuh penyerahan diri, supaya kehendak Tuhan yang jadi. Karena itu Bapa di surga, ayat ini sungguh mengagungkan kekuatan Tuhan. Dan ayat ini memberangkatkan kami untuk hidup lebih baik. Ayat ini sungguh mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh mengikut Engkau. Walaupun penderitaan datang, kami tidak berkata meninggalkan Engkau, tetapi penderitaan akan kami jalani. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang bersedia memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami, tetapi Engkau tetap bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Kita akan memasuki masa-masa Passion sebelum hari Jumat Agung. Mari kita jalani dengan penuh hikmat dan kerendahan hati.